Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo teman-teman, kali ini aku lagi di Aceh, jadi kita mampir di Flower Aceh. Kita ketemu Kak Riris yang direktur Flower Aceh. Jadi aku Luffy sama Kak Riris nih lagi ngobrol-ngobrol berdua, dan kita sebenarnya pengen tahu ya gimana sih kondisi perempuan di Aceh. Katanya kan ada hukum cambuk, terus ada perda diskriminatif, terus ada kayaknya agak takut ke Aceh gitu. Jadi gimana ya perempuan di Aceh tuh problemnya apa saja sih? Hai Kak, selamat malam. Ini malam ya teman-teman, ini di Aceh lagi malam. Halo malam Kak. Malam Mbak, senang nih ketemu sama Mbak Livi di Aceh ya. Sering ketemunya di Zoom terus sama melihat tulisannya, dan banyak bantu Flower juga ya untuk tulisan-tulisan tentang isu-isu kami di Aceh ya. Hai teman-teman semua, senang nih ketemu walaupun gak secara langsung ya. Iya. Flower Aceh itu organisasi perempuan yang sudah lahir Sejak 34 tahun. Sejak 34 tahun yang lalu. Jadi sebelum di pada masa konflik sudah ada tsunami, itu Flower Aceh, para perempuan di Flower Aceh sudah lama sekali berjuang untuk stop kekerasan terhadap perempuan. Nah ini kita senang banget nih bisa ketemu Mbak Riris. Iya. Nah apa aja sih Mbak sebenarnya memang kayaknya semenakutkan itukah di Aceh gitu Mbak buat perempuan? Kayak apa sih Mbak? Iya. Jadi memang kalau kita dengar informasi dari luar itu seakan-akan Aceh itu mencekam ya dengan beragam aturannya ya. Memang ada beberapa hal yang kita khawatirkan, tapi beberapa hal juga masih sangat welcome ya. Artinya gini, Aceh walaupun ada isu, ada cambuk, kemudian ada kanun jinayah ya, syariat Islam dan lainnya, tapi pada tataran implementasi ada banyak juga masyarakat yang non muslim misalnya tetapi bisa hidup berdampingan di Aceh. Nah terkait hukum cambuk, ini kan hukum berkaitan dengan kanun jinayah ya, jadi bicara penegakan syariat Islam. Jadi ada aturan-aturan yang berkaitan untuk mengatur yang memastikan syariat Islam itu bisa berjalan. Jadi kalau bicara substansi dari syariat Islam ya harapannya kan rahmatan lil alamin gitu. Tapi ada beberapa aturan khususnya terkait dengan pelecehan dan pemerkosaan yang kita juga memberi catatan untuk ada perbaikan sehingga korban-korban pelecehan atau ada ini ya, maksudnya ada aturan yang lebih berpihak kepada korban kayak gitu. Oke. Apakah perda diskriminatif itu masih ada Mbak? Terus cambuknya juga masih ada. Jadi kayak apa sih sebenarnya? Kalau hukum cambuk sendiri memang masih berlangsung ya. Beberapa hukuman misalnya perzinahan, maisir ya, kalau kita lihat di kanun jinayah ada hukuman cambuk kayak gitu. Memang ditetapkan ada hukuman cambuk, denda dan atau ya dia ya. Kalau di kanun yang lama, yang ini kan kita lagi bicara revisi juga ya, usulan revisi dari elemen sipil. Tapi yang kanun yang saat ini ada memang hukumannya itu cambuk masih dimasukkan dalam bagian dari hukuman penting gitu. Okay. Untuk memberi efek jerah, disebutkan seperti itu. Oke. Nah, Flower Aceh kan setiap tahun punya catatan ya untuk pemerintah gitu ya, atau siapapun yang membuat kebijakan gitu. Nah, apa sih catatan tahun kemarin gitu Mbak yang masih diperjuangkan untuk perempuan di Aceh kira-kira apa aja? Jadi kalau tahun lalu kita mencatat beberapa hal penting ya. Pertama terkait upaya pencegahan, perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena kita melihat kanun yang ada harus ada perbaikan penyempurnaan ya, supaya lebih
berpihak kepada korban, terutama pada 2 pasal terkait dengan pelecehan dan perkosaan. Jadi kan di Aceh menggunakan kanun jinayah itu. Jadi walaupun ada undang-undang TPKS, kemudian ada undang-undang perlindungan anak, tapi kan yang menjadi acuan utama adalah kanun jinayah itu. Nah, kita sih berharap ada upaya perbaikan untuk penyempurnaan supaya bisa merefer kepada undang-undang TPKS, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang sistem peradilan anak. Ini karena dampaknya lebih melindungi ya untuk perempuan dan anak korban dan korban kekerasan seksual lainnya ya, itu lebih komprehensif perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Kemudian yang kedua, catatan kita juga bahwa dalam masa pandemi ini juga ada banyak persoalan ya. Jadi ekonomi yang menurun, kemudian juga kasus-kasus kekerasan juga sepertinya bertambah gitu, karena intensitas pertemuan di dalam keluarga atau di masyarakat lebih tinggi ya. Belum lagi ada indikasi kasus perkawinan anak yang mulai bertambah ya, ada di Aceh seperti itu, walaupun kalau dibandingkan provinsi lain tidak signifikan, tapi penambahan jumlahnya ini terjadi gitu ya. Dispensasi kawin itu kan bertambah juga. Lalu di sisi lain persoalan tentang anggaran ya, kita melihat di Aceh ada banyak persoalan terkait perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Tadi saya sebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, tapi upaya yang dilakukan merasa optimal, tapi sebenarnya kalau dibandingkan anggaran yang ada tuh nggak memadai. Jadi dari total anggaran di Aceh itu, anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak itu 0,18%. Sementara kalau kita lihat persoalan-persoalan perempuan dan anak itu kan masih tinggi ya, masih banyak hal-hal yang perlu diperkuat, perlu diintervensi lebih serius ya. Kemudian itu isu lainnya terkait kesehatan itu ya, tadi karena pandemi kunjungan kesehatan di puskesmas, di layanan kesehatan ini juga menurun ya. Jadi layanan kesehatan terdampak juga ini. Ya akhirnya bagi perempuan dan anak juga merasakan ya. Jadi intervensi untuk memastikan kecukupan gizi dan kepastian layanan kesehatan ini juga sudah dilakukan, tapi tetap perlu ada perbaikan yang signifikan. Oke. Nah, aku juga dapat cerita soal pemaksaan baju gitu, Mbak. Terus nggak boleh bonceng gitu loh, misalnya kayak gitu. Itu gimana sih, Mbak? Itu ceritanya jadi, nggak boleh bonceng kalau bukan murimnya gitu ya. Itu masih nggak sampai sekarang? Jadi itu kan peraturan bupati ya. Ada peraturan bupati Aceh Utara yang nggak boleh boncengan kalau bukan muhrim gitu ya. Terus ada juga yang waktu menjelang bulan puasa itu tidak boleh buka puasa bersama dalam laki dan perempuan dalam satu meja kayak gitu, pada satu meja. Jadi sempat keluar beberapa peraturan bupati dan lainnya. Ya kita juga merespon ya dari elemen sipil ketika ada aturan yang kita anggap diskriminatif, kita juga memberikan respon-respon untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa harusnya tidak begitu dan kita tidak mendukung gitu ya. Sejauh ini aturan itu tidak terimplementasi ya. Jadi di awal berkembang, kemudian banyak resistensi dan kita belum tahu lagi nih implementasi di lapangannya berjalan atau enggak. Tapi sepengetahuan kita tidak ada eksekusi ya. Jadi lebih pada seperti serius gitu untuk melakukan cara-cara pelaksanaan Islam, syariat Islam yang simbolis, tapi kemudian juga karena ada kritikan dan masukan-masukan, ada beberapa yang tidak jalan. Gitu. Termasuk waktu itu kan pernah pembatasan jam malam di Banda Aceh itu di masa Bu Ili, udah lama banget ya. Itu juga kita semua memberikan masukan, termasuk gerakan buruh ya. Gerakan buruh, serikat buruh, gerakan perempuan dan lainnya. Terus yang diskriminatif lainnya kan kalau yang di Aceh Barat sudah lama ya. Jadi memang banyak sih peraturan pemimpin bupati atau wali kota itu kadang-kadang agak ajaib gitu ya. Tapi kita berharap memang tidak lagi muncul seperti itu gitu. Apa sih yang menyebabkan aturan itu kok
menimpa perempuan ya gitu, nggak yang lain gitu, tapi misalnya kenapa tubuh perempuan gitu? Ya, saya melihat sebenarnya bicara syariat Islam itu kan nggak cuma ketubuhan perempuan ya, tapi ada bicara tentang korupsi, kemudian juga pembangunan juga bagian dari mendukung syariat Islam ya, atau lainnya. Tapi memang pemahaman dan kecakapan, saya melihat begitu ya, SDM dan lainnya itu mungkin punya batasan pengetahuan dan pemahaman untuk menerjemahkan atau menafsirkan konsep syariat Islam yang Islami itu dalam kerja-kerja kenegaraan atau dalam kerja-kerja pemerintahan, sehingga aturan yang dikeluar itu lebih hal-hal kecil yang itu memang kalau dikerjakan gampang gitu ya. Jadi bicara misalnya pengaturan tubuh perempuan, pakaian dan lain itu kan gampang, mudah sekali melihat indikatornya. Kalau perempuan tertangkap artinya sudah selesai tanggung jawabnya gitu ya. Tapi kalau kerja-kerja penghapusan korupsi atau misalnya membangun kemandirian ekonomi masyarakat, itu kan kayaknya butuh kerja keras ya gitu. Jadi pertama SDM dan pemahaman untuk menafsirkan supaya lebih bagus, lebih bermakna program dan kebijakan. Kemudian juga dukungan pembiayaan, anggaran saya walaupun dana otsus banyak, tapi menurut informasi pemerintah ada batasan penggunaan dan lainnya, sehingga saya nggak melihat itu distribusinya sangat signifikan gitu ya. Bahkan otsus ini kan ada karena persoalan konflik waktu itu, jadi asumsinya harusnya bisa berdampak kepada korban konflik. Tapi hari ini korban konflik, bahkan perempuan korban konflik juga belum mendapatkan manfaat yang signifikan. Jadi aturan-aturannya itu justru kepada sesuatu yang nggak urgent gitu ya kalau gitu. Oke, Mbak, ini jadi ada dua lagi. Yang pertama adalah gini, apa sih yang sudah dilakukan Flower Aceh gitu? Strategi apa? Kan kondisinya kayak tadi ya. Iya. Misalnya penerjemahan syariat Islam yang menyasar tubuh perempuan lah dan lain-lain gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan? Strategi apa yang dilakukan Flower Aceh dalam kondisi ini sehingga bertahan sampai perjuangannya gitu ya, sampai 35 tahun gitu. Ya. Flower sendiri kan melakukan kerja-kerja pengorganisasian di akar rumput ya, menyasar kelompok perempuan miskin dan marginal. Kami ada di 11 kabupaten kota, jadi kita pengorganisasian dalam konteks tidak hanya mengumpulkan, tapi juga membangun kesadaran kritis kelompok perempuan melalui pemahaman isu-isu yang berkembang ya, misalnya termasuk memahami isu syariat Islam itu ya. Kemudian juga kita membangun dukungan tokoh-tokoh strategis seperti aparatur desa, tokoh agama di tingkat desa gitu ya. Kemudian kelompok laki-laki juga menjadi salah satu target kelompok yang di Aceh ini sangat masih penting gitu ya, karena keputusan-keputusan dalam rumah tangga secara umum kan masih dimiliki oleh laki-laki ya, karena dampak budaya patriarki yang cukup lama terdampak di Aceh. Kemudian kami juga bekerja sama dengan teman-teman muda untuk mengedukasi melalui medsos ya. Jadi edukasi melalui kampanye dan publikasi melalui media sosial dan jejaring sosial. Kemudian juga aksi-aksi di lapangan, misalnya selalu rutin IWD, momen-momen besar gerakan perempuan IWD misalnya, atau nanti HKTP, Hari Buruh dan lainnya. Kita mencoba mengoptimalkan sarana-sarana atau kesempatan yang ada sebagai medan edukasi dan penyadaran kritis semua pihak, nggak cuman kelompok gerakan perempuan, tapi juga kelompok eksternal pendukung ya, pemerintahan dan lainnya. Dan selama ini kan Flower membangun kerja-kerja kemitraan, jadi kita rutin banyak kerjasama kita dengan pemerintah. Bukan berarti ketika kerjasama kita nggak kritis ya. Artinya kemitraan ini dibangun dengan setara. Ketika ada masukan-masukan yang penting, ya kita akan memberikan masukan. Misalnya ada banyak program Flower yang terkait kesehatan itu dengan Dinkes, dengan pemerintahan. Tapi tiap tahun juga kita melakukan berupaya mengeluarkan catatan refleksi buat pemerintahan bersama jejaring LSM yang ada di Aceh ya. Kami tergabung di Pokja 5 ya, ada di situ teman-teman masyarakat Mata, Kata Hati Institut, LBH Banda Aceh, Walhi Aceh. Jadi ada 5 lembaga. Selain itu juga bersama Balai Syura ya. Balai Syura juga kita rutin mengeluarkan
catatan-catatan kritis untuk pembangunan di Aceh, lalu juga dengan kelompok-kelompok lainnya sih. Jika dibandingkan 5 tahun lalu, kondisinya jauh lebih baik atau gimana, Mbak? Kondisi perempuan hari ini ya, kalau kita lihat, saya pikir kan proses pengorganisasian yang cukup panjang itu, dia kelihatannya nggak dulu ya, tapi hari ini kita bisa menyaksikan ada banyak tokoh perempuan akar rumput yang hasil pendampingan itu yang mulai mewarnai di tingkat desa. Jadi di tengah banyaknya persoalan yang kita sebutkan tadi, ada banyak tantangan. Bahkan sebagian kelompok perempuan yang kita organisir ada juga yang korban konflik, yang haknya juga saat ini belum dapat ya pemulihan fisik dan psikis. Ada juga yang korban KDRT, tapi mereka justru menjadi penggerak dan bahkan mewarnai ya, memberikan perubahan-perubahan di tingkat desa. Mereka ada yang sebagai bekerja di aparatur desa, ada yang tuhapet itu legislatif desa, Mbak. Kemudian ada kader posyandu, kader-kader penggerak di desa, ada juga yang di partai politik. Jadi teman-teman ibu-ibu di kelompok perempuan di akar rumput ini udah mulai masuk ke ranah-ranah struktural. Kepemimpinannya ini saya melihat sudah mulai tumbuh ya. Hanya saja kan tantangan ekosistemnya ini loh, Mbak. Ekosistem, kemudian sistem masyarakat dan perpolitikan kita ini kan masih agak susah untuk diterjang oleh kelompok perempuan. Oke. Satu lagi, Mbak, ini terakhir. Apa sih yang dialami sebagai WHRD ya, sebagai pembela HAM perempuan ya, Women Human Rights Defender? Apa yang dialami teman-teman Flower Aceh gitu? Misalnya kan ada yang dilecehkan atau mendampingi korban, tapi itu apa yang dialami, Mbak? Ini pertanyaan terakhir. Iya, menarik ini pertanyaan Mbak Levi ini ya, menyeluruh ya. Jarang orang menanyakan tentang kondisi perempuan pembela HAM justru yang selama ini di garda terdepan ya. Jadi kita bicara tadi bahwa perempuan di akar rumput yang bekerja bersama kita itu kan tidak semuanya mapan, tidak semuanya punya, bahkan kalau kita kunjungin rumahnya juga ada beberapa yang nggak layak ya. Tapi di situasi itu mereka tetap berjibaku mencoba melakukan kerja-kerja untuk pembelaan hak asasi perempuan, manusia dan asasi manusia, terutama perempuan dan anak di desa ya. Nah, tantangan yang sangat signifikan ya tentu ancaman keselamatan. Jadi itu juga masih menjadi tantangan. Jadi ada teman-teman yang menangani kasus kekerasan misalnya, mendampingi kasus perkosaan atau apa, itu juga mendapatkan intimidasi gitu ya. Ada staf kami di Aceh Utara oleh keluarga pelaku misalnya itu diancam pakai senjata gitu ya, parang atau apa. Kemudian staf Flower itu ketika di Aceh sempat sibuk dengan isu isu aliran sesat. Di Aceh cepat kali hoax berkembang ya. Jadi ada isu aliran sesat, sementara kita sering berdiskusi di komunitas. Staf Flower itu sampai ditandain dan mau diancam, kamu bisa mati. Begitulah ancaman-ancaman yang mengkhawatirkan buat dia ya. Dan di sisi lain kalau bicara jaminan keselamatan, itu jaminan keselamatan, jaminan sosial ketika terjadi jaminan sosial itu kan bicara kesejahteraan, ekonomi, kemudian juga kesehatan. Itu kan kita nggak punya mekanisme yang serius seperti di pemerintahan ya. Maksud saya gini, kalau pegawai negeri dia selain dapat tunjangan gaji semuanya, dia juga hari tuanya jelas gitu ya. Tapi untuk pekerja sosial atau pekerja HAM ini kan tidak ada skema gaji yang jelas dari pemerintah. Kita bekerja dengan semangat humanitarian, apakah semangat kemanusiaan yang tinggi, memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak, tapi memang nggak terjamin. Jadi kami juga sedang berusaha menyusun SOP atau aturan untuk perlindungan dan pekerja pembela HAM, perempuan pekerja pembela HAM, karena ini udah sangat penting. Kalau di Flower sendiri untuk menjamin, misalnya untuk level staff, kita sudah memfasilitasi BPJS tenaga kerja misalnya, karena itu juga skema perlindungan ketika dia bekerja di ranah pekerjaan. Tapi kan ada batasan juga ya di BPJS tenaga kerja. Kemudian BPJS kesehatan kita juga fasilitasi, tapi kan tidak semua LSM
punya pembiayaan yang memadai. Ada banyak juga teman-teman yang memang nggak punya fasilitas itu. Saya pikir ini menjadi catatan penting. Makanya saya sangat tertarik dengan pertanyaannya Mbak Livi, karena ini berkaitan dengan orang-orang yang bekerja ya. Oke, Mbak Riris, makasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya sore ini. Terus makasih banyak untuk teman-teman Flower Aceh. Sampai ketemu lagi ya Mbak. Ya, Mbak Livi terima kasih ya untuk kunjungannya. Semoga ke depan bisa berkunjung lagi ke Aceh bersama teman-teman lain. Dan terima kasih untuk dukungan dan bantuannya selama ini Mbak Livi. Kami terus terang banyak terbantu untuk informasi, ya, sharing informasi dan tulisan-tulisan yang perspektif perempuannya cukup kuat di Konde ya. Oke, terima kasih Mbak Riris. Saya Luviana, Amit undur. Terima kasih teman-teman. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.